Saya berkeinginan kalau dulu Aceh modal, Ya. modal, sekarang kita buat Aceh ini jadi modal energi atau lumbung energi. Jadi kalau ini kita inikan kepada pemerintah, pemerintah juga bagaimana ingin memberi untuk rakyatnya. Iya. Yang kedua, rakyat bagaimana untuk memberi untuk pemerintahnya. Jadi kalau sering memberi itu akan lebih, tetapi kalau sering meminta itu pasti kurang. Kapan mulai botaknya nanti? Saya udah mulai botak 2013, Pak. Ini udah kebuka rahasia saya duluan ini, Pak. Kenapa sampai Anda botak? Mungkin kurang gizi, Pak, atau gimana, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Zona Satir di podcast Zona Satir bersama saya El Kalim Abdurrahman Abbas. Hari ini kita sudah berada di kota Luk Semawe dengan beliau adalah pemerhati dari energi terbarukan dan juga pemerhati ekonomi syariah. Beliau saat ini banyak berkegiatan di BKM sebagai sekretaris BKM Masjid Darussalam, Pak ya? Iya betul. Oke, Pak. Beliau adalah Amri bin Ismail. Saya panggilnya gimana, Pak? Pak Amri? Iya boleh Pak Amri aja. Pak Amri ya. Oke, Pak. Gimana kabarnya, Pak? Ya sehat-sehat. Kita kayaknya ada kemiripan. Ya kan? Apa ini, Pak, yang Ya. membuat kemiripannya, Pak? Saya lihat rambut Anda ini ya kan. Saya mau tanya dulu nih, kapan mulai botaknya nanti? Saya udah mulai botak 2013, Pak. Ini udah kebuka rahasia saya duluan ini, Pak. Kenapa sampai Anda botak? Mungkin kurang gizi, Pak, atau gimana, Pak? Jadi boleh nggak saya buka ini saya? Gimana itu, Pak? Saya juga kayaknya botak juga nih. Wah, ini udah memalukan Bapak ini enggak, Pak ya? Ya, jadi ini panjang sejarahnya. nih. Gimana itu, Kalau Pak, ceritanya, Pak? Saya dulu waktu SD nyari mangga Iya, Pak. dengan kawan. Saya nggak tahu. Jadi kawan saya ngelempar galah. Jadi mangganya udah jatuh. Jadi saya ambillah buah mangga. Saya perkirakan galah itu belum jatuh. Oke. Begitu saya ambil mangga, galah itu Pas di kepala, Pak. ya, itulah pelan-pelan terjadinya erosi atau korosi kepala saya deh. Maka kepala saya nih jadi botak, kan? Jadi itu akibat kerontokan rambutnya, Pak. iya, akibat kerontokan rambut. Jadi bukan pengaruh dari radiasi matahari. Jadi Oh, karena kita akan berbicara tentang energi terbarukan, Pak ya. Iya. Berarti tidak berpengaruh terhadap energi terbarukan akibat dari rontok rambut. Jadi hari ini ingin saya coba bertemu dengan Bapak. Beberapa waktu yang lalu saya membuat janji, Pak ya, melalui tim daripada Zona Satir untuk bisa menggunakan waktu Bapak sebentar. Ya, boleh. Mungkin saya sebenarnya nggak sibuk sekali karena mungkin ada sedikit pekerjaan, mungkin ada kerja. Banyak usaha, Pak ya? Ada sedikit tinggal. Dulu ada usaha. Jadi sekarang banyak bekerja di umat Umat ya. Umat. Sebagai BKM tadi, Pak ya, Ya, sekretaris, Pak ya. Sekretaris Badan Kemakmuran Masjid. Ya. Darussalam Hagu Selatan, Pak. Ya, betul sekali. Hari ini kita coba karena Bapak tadi seperti yang saya sebutkan adalah pemerhati energi terbarukan. Seperti apa, Pak, energi terbarukan itu, Pak? Jadi energi itu kita bagi dua. Seperti apa itu, Pak? Energi ada yang berasal dari fosil, Iya. ada yang berasal non fosil. Yang non fosil itu sering disebut dengan energi alternatif. Belakangan ini energi alternatif itu disebut dengan energi terbarukan. Seperti slogannya daripada Pertamina, Pak ya. Ya, jadi energi terbarukan itu banyak sumbernya memang dua-dua dari alam. Jadi energi terbarukan bersumber dari angin, matahari, kemudian ombak laut, air terjun, panas bumi. Ada satu lagi disebut dengan biomasa. Jadi di kesempatan ini kita coba menggali atau memberi pencerahan
di 3. Jadi saya ingin coba bertanya dulu terhadap fosil dan alternatif tadi Pak. Seperti apa itu fosil dan alternatif? Mungkin masyarakat masih kebingungan terhadap namanya Pak. Mungkin mereka sudah sering tahu. Ya. Energi fosil itu berasal dari perut bumi atau disebut itu asalnya dari LNG, gas alam. Kemudian batu bara, minyak bumi. Contoh produk daripada energi fosil Pak ya? Iya betul. Jadi energi fosil karena sistem tambang lama-lama semakin menyusut. Mungkin ada beberapa daerah semakin lama semakin menyusut. Ada tambang minyak yang sudah tutup, ada tambang gas sudah tutup, tambang batu bara juga sudah tutup. Itu gara-gara Penyusutan. energi penyusutan Pak ya? Ya penyusutan. Penyusutan terhadap Energi fosil. fosil tadi. Ya. Kan fosil itu tidak bisa dibarukan Pak ya? Tidak ada reproduksi dia ya? Ya tidak bisa diperbaharui. Tidak bisa diperbarui ya. Jadi energi fosil itu ada masa waktu ya. Masa waktunya ada tambang, ada yang berumur 20 tahun, ada 50 tahun, ada yang 100 tahun. Cuman kalau kita lihat misalnya ada energi fosil minyak di Perla. Itu produksinya tidak semelimpah di waktu kerajaan Belanda dulu. Oke. Kemudian kita lihat lagi ada Sumur lama itu Pak ya? Ya, sumur lama. Jadi istilahnya sumur lama lah. Kemudian ada lagi gas alam yang ada di Kabupaten Aceh Utara. Itu pun kira-kira berumur sampai 25 tahun. Sekarang masih ada, cuman produksinya sudah mulai menurun Pak ya? Ya, sudah menurun dan mengecil. Jadi itu. Jadi untuk energi terbarukan atau disebut dengan energi alternatif itu bahan baku atau sumber energinya itu lifetime, sepanjang masa semuanya dunia ini masih ada, masih tersedia. Contoh, coba Bapak berikan contoh terhadap energi terbarukan tadi Pak. Jadi contohnya matahari. Matahari kalau di garis khatulistiwa itu sampai kita bilanglah 10 jam udah mulai cerah. Kemudian adanya angin, kemudian adanya gelombang laut. Jadi gelombang laut ini cukup berpotensi, khususnya kita bilang di pesisir Pulau Sumatera. Kalau Pulau Sumatera itu adalah bagian dari Provinsi Aceh. Jadi Provinsi Aceh. Saya berkeinginan kalau dulu Aceh modal, sekarang kita buat Aceh ini jadi modal energi atau lumbung energi. Kalau kita berbicara seperti itu, contoh-contoh apa yang bisa kita bangkitkan melalui energi terbarukan ini Pak yang ada di Aceh Pak? Energi terbarukan di Aceh itu yang paling berpotensi adalah gelombang laut. Seperti apa itu Pak? Gelombang laut orang sering mengatakan pembangkit listrik tenaga ombak. Jadi gelombang laut tadi bisa dibangkitkan hampir 24 jam. Beda dengan si matahari tadi. Matahari mungkin 10 jam. 10 jam. Kalau angin mungkin ada perubahan cuaca, ada angin. Jadi kalau gelombang laut tadi bisa dibangkitkan selama 24 jam. Sumbernya dari mana? Iya. Jadi gelombang tadi dia bisa dibangkitkan oleh angin. Angin begitu ada angin gelombang jadi. Begitu pasang surut gelombang jadi. Begitu perbedaan temperatur gelombang jadi. Kemudian ada gempa. Ada gempa. Maksud Bapak gempa ini? Gempa apa namanya vulkanik atau tektonik. Dua-dua dia yang ada di laut yang skalanya kecil. Berarti itu bisa menjadi energi terbarukan Pak? Ya dengan gempa tadi kan gelombang laut kan berarti saling sinergi ya terhadap matahari, angin menjadi gelombang tektonik tadi menjadi gelombang Pak ya? Iya melemah. Jadi kita ambil suatu kesimpulan bahwa gelombang itu tersedianya 24 jam per hari. Di 30 hari 24 jam. Kali 24 jam. Kalau setahun kali kan 360 hari. Jadi continue. Jadi continue dia.
Jadi kalau untuk matahari mungkin ya itu tadi, mungkin ada cuaca agak mendung, jadi penyerapan energinya kurang full. Potensi apa yang bisa diambil dari gelombang laut ini ketika membuat energi terbarukan terhadap apa namanya tenaga daripada ombak ini, Pak? Jadi tenaga ombak tadi bisa dibangkit generator. Jadi dengan terjadinya terjadi gelombang itu energi bisa energi potensial atau energi kinetik bisa dirubah menjadi energi listrik. Jadi di dalam energi ada istilahnya EK. Apa itu, Pak? EK itu energi kinetik. Ada EP, energi potensial. Nanti ada EMA, energi mekanik. Jadi jadi energi listrik. Jadi ada si EK, ada si EMA, ada si DISNA, ada si SIDIS. Jadi itu. Jadi Potensi-potensi apa yang udah dicoba rangkum, Pak, terhadap produksi yang ada di Aceh ini, Pak? Karena kan kita seperti Bapak bilang tadi, kita punya gelombang laut yang tinggi, karena kita juga wilayah kita pantai luar biasa, wilayah pantarnya. Seperti apa itu, Pak? jadi gini, mungkin ini perlu saran Ya. untuk khususnya pemerintah Indonesia, Mm-mm. pemerintah Aceh Ya. khususnya, atau pemerintah yang berada di Barat Selatan. Mm-mm. Jadi itu potensi yang seperti saya bilang tadi, potensi energi ini cukup besar. Jadi ini perlu dipikirkan dari sekarang. Untuk menanggulangi kelangkaan listrik yang selama ini terjadi di Aceh, Pak, ya, yang masih membutuhkan medan, Pak. Ya bisa jadi itu salah satu alternatif. Jadi kalau yang di Medan dia ada, kalau nggak salah saya itu ada 2 pembangkit listrik yang digunakan energi fosil. Kemudian ada energi air terjun. Yang air terjun tadi mungkin terbatas, kalau ada airnya mungkin kencang ini ya kan. Nah, jadi ini kita coba concern ke lumbung energi tadi. Lumbung energi laut tadi, Pak, ya, gelombang laut tadi, ya. Gelombang laut. Jadi ini pemerintah sudah boleh membuat anggaran untuk pembangkit listrik tenaga ombak yang ada di Barat Selatan. Itu bisa menggunakan APBN, bisa menggunakan APBD atau dana-dana lain. Saya secara pribadi mungkin menyarankan adanya konversi energi yang sekarang dari dana fosil, energi fosil, Iya, kita Pak. konversi uang itu menjadi energi alternatif tadi. Mungkin kalau kita ini lebih kurang pantai Barat Selatan yang potensi anginnya besar itu ada sekitar 600 km. Mungkin itu di daerah tebing-tebing jurang itu yang itu bisa dibangun. Apa per tahun berapa biji dapat, ya kan? Nanti di Barat Selatan bangun, orang Nagaraya bangun Nagaraya, orang Aceh Jaya bangun Aceh Jaya, orang Melabuh bangun Melabuh. Ini kan Bapak berbicara seperti ini kan hanya untuk berpikir bahwa ke depan produksi daripada energi fosil ini akan berkurang, Pak. Ya, betul sekali. Jadi kalau ini pemerintah ini sudah terbangun, nanti akan dibuat interkoneksi. Nanti bisa kita koneksi. Jadi ini kalau kita berbicara lebih lanjut, Iya, Pak. PA di daerah, yang di Barat Selatan berapa jumlah kincir anginnya, yang di Aceh Jaya berapa kincir anginnya, yang di Melabuh berapa kincir anginnya. Itu bisa dihitung. Berarti kegunaan kita sebagai wilayah pesisir yang paling luas, termasuk pesisir yang paling luas, bisa menjadikan wilayah kita sebagai lumbung energi tadi. Ya, itu berbicara di angin. Oke, Pak. Kemudian kita lihat matahari tadi, yang 8 jam per hari. Itu juga bisa menampung. Jadi berapa luas sel yang bisa dibuat di Aceh Selatan, di Aceh Jaya, dan sepanjang pesisir timur barat. Secara akademisi, Pak, coba kalau kita berbicara gelombang laut ini seperti apa yang seandainya kita rangkaikan gitu loh, Pak.
Jadi kalau gelombang laut dia per kilometer persegi dia bisa membangkitkan 20 megawatt per kilometer. Jadi kalau kita hitung bisa 40.000 rumah yang bisa digunakan. Ini saya nggak tahu detail berapa luas pantai yang diklaim oleh pemerintah Indonesia Untuk Aceh. Ya, di barat selatan batasan di samudra ini Indonesia itu. Kenapa Samudra Indonesia ini, Pak? Jadi saya menyatakan mungkin nanti orang India karena samudranya besar, dia di luas laut dia ini namanya Samudra India. Nah, tapi kalau menurut Bapak Samudra Indonesia ya. Kalau kita berbicara seperti ini, Pak, tentang energi terbarukan, ada nggak pemerintah berpikir bahwa dengan kelangkaan listrik saat ini yang ada di Aceh, mungkin beberapa bulan ini kita nggak banyak merasakan mati lampu, sudah baiklah listrik kita. Tapi kan karena ini menggunakan listrik kebanyakan fosil, itu kan akan berkurang, semakin tahun semakin berkurang. 10 atau 20 tahun lagi akan jelas berkurang terhadap energi fosil ini, Pak. Apakah pemerintah sudah berpikir untuk mencoba membangun energi terbarukan tadi, Pak? Seperti yang Bapak bilang tadi ini. Sudah, mungkin kalau kita lihat di di Sulawesi Selatan, Sulawesi Selatan itu ada kuburan-kuburan mungkin sama seperti kita yang bentuk sakral. Jadi di kuburan di Sulawesi Selatan itu dibuat surya sel. Jadi kuburannya dirapiin, dibuat penampung listrik bentuk surya sel, jadi seperti atap. Itu udah. Kemudian mungkin di Lombok ada energi angin, kincir angin. Ini yang belum. Energi gelombang ini belum mungkin. Ini pemerintah Indonesia nih mungkin mulai sekarang harus di start. Ini yang padahal potensi paling bagus. Mungkin pemerintah Indonesia ini harus berpedoman kepada Inggris yang sudah tahun abad 17 sudah mulai menggunakan energi gelombang laut atau energi ombak. Di Indonesia belum digunakan, Pak ya? Saya belum menemukan. Mungkin sudah dalam bentuk penelitian itu mungkin perlu kita galakkan. Kemudian di Australia, kemudian di Irlandia, di Australia. Jadi negara-negara Amerika Serikat ada. Jadi negara-negara yang lautnya besar, potensi gelombang besar itu sudah mulai digalakkan. Keuntungannya apa? Keuntungan dari energi terbarukan itu tidak ada pencemaran, tidak ada polutan, Pak, maksudnya. tidak ada polutan. Kalau energi fosil, kalau yang lama dulu mungkin teknologinya mungkin kurang ini mungkin yang terbaru mungkin sudah ini berdampak kepada perubahan cuaca, adanya nanti namanya hujan asam. Hujan asam itu dipengaruhi oleh CU, nanti ada NO, kemudian ada SO. SO ini jadi H2SO4, H2NO3. Jadi berpotensi hujan asam. Hujan asam ini apa akibatnya? Dampaknya terhadap humus tadi ke produk hortikulturanya, Pak ya. Terhadap produk pertanian. Jadi mungkin ada isu-isu yang berkembang, ada mungkin pisang yang nggak produktif, akan kemudian terpengaruh terhadap karena kadar asam tadi. Kadar asam tadi, Pak. Jadi kenapa saya lebih menginikan energi ombak tadi? Karena ombak yang ada di tepi pantai kita itu rata-rata 2 sampai 3 meter. 2 sampai 3 meter tingginya ombak itu bisa menghasilkan 40 kilowatt per meter panjang ombak. Jadi 40 kilowatt ya bisa menghasilkan listrik. Jadi kita bayangin aja sepanjang barat selatan berapa kilometer jumlah bisa menghasilkan energi listrik. Karena kan semakin hari masyarakat kita akan menggunakan listrik dari pagi sampai malam, nggak putus-putus saat ini, Pak. Tapi dengan energi fosil tadi habis, bukan habis ya bahasanya ya, kurang, bisa dibantu terhadap energi terbarukan tadi.
Yang jadi pertanyaan lagi adalah satu gini Pak. Mm-mm. Ketika energi terbarukan ini kita gunakan dan produksinya ada di Aceh, Mm-mm. itu harganya bisa lebih murah Pak. Ya betul. Jadi harganya lebih murah mungkin dengan kita ada di lumbung energi. Mm-mm. Kita harapkan pemerintah bisa membuat gratis khususnya untuk rumah-rumah. Nah, untungnya di mana? Kalau kita jadi lumbung energi, itu Ya. bisa kita jual untuk industri. Mm-mm. Jadi dengan salah satu untuk membuat tempat investasi industri, adanya tersedianya iklim industri itu salah satunya harus ada sumber energi. Tapi bermasalah dengan industri kita saat ini Pak. Ada beberapa industri yang nggak jalan dan mandek terhadap produktivitasnya Pak. Ya Eh, kita bisa lihat industri-industri yang ada di kita saat ini Pak. eh, Karena mungkin orang juga takut terhadap investasi di Aceh mungkin Pak. Itu eh, bagaimana Pak? itu kalau investasi salah satu itu tadi mungkin ini energi ini power misalnya ini contoh paling sederhana kita mau ke Langsa Ya. harga minyak misalnya 30.000 per liter orang mikir-mikir tapi kalau harga minyak 1.000 mungkin bolak-balik tiap hari dah kita tak kalau energi ini sudah murah energi murah ya khususnya di Aceh kita kan bisa menawarkan ke industri Yang ada di luar Aceh. investasi ke kita. You bangun aja pabrik tempat kami, listrik gratis. Toh kami nggak ada pakai ini. Minimal gitulah. Ya mungkin biaya yang sedikit lah. Udah. Dengan ini kan adanya industri tadi Ya. akan menampung tenaga kerja. Mungkin ya ini masih analisa yang agak ini. Kenapa nggak? Bukan masalah ini. Masalahnya energinya mahal. Yang terjadi saat ini. Coba kita tawarkan harga energi cukup murah, pasti orang berlomba-lomba ke tempat kita. Itu satu. Yang kedua, yang kita tawarkan adalah energi alternatif, jangka waktunya cukup panjang, No limit Pak ya. no limit. Jadi mungkin dulu kenapa industri di tempat kita mungkin mandek segala macam. Dia memperkirakan. Jadi di dalam membangun suatu bisnis atau investasi ada namanya break even point. Ya, BEP-nya. BEP-nya dia baru mencapai 5 tahun itu Belum tentu modal kembali. sumber energinya habis. Jadi itu yang sebagai Sehingga harganya jadi tinggi Pak ya. ya Jadi kalau kita lagi ini Pak, kalau nanti Bapak bisa mengaplikasikan terhadap energi gelombang ini, itu akan mengurangi terhadap penggunaan listrik dari luar daerah Aceh Pak. ya jadi gini sekarang pembangunan listrik yang ada di Indonesia interkoneksi namanya. Jadi yang dari fosil dikonek dengan air terjun, yang diterjun dari apa namanya Seperti yang ada di PLTU Nagan Raya kan menggunakan batu bara Pak. ya betul, itu fosil juga. Oke. Jadi interkoneksi. Jadi kita tadi yang tadinya mungkin di tempat lain yang sudah mulai menurun sumber energinya, sekarang kita robah adanya di Aceh. Jadi dengan adanya di Aceh, mungkin Aceh tadi jadi modal energi, dia bisa menjual lebih murah, yang ramah lingkungan. Kelebihan dan kekurangan daripada energi terbarukan tadi Pak. Kalau kelebihannya yang pertama dia sumbernya tuh berlimpah. Itu kelebihannya Pak ya. Itu satu. Yang kedua umurnya panjang. Yang ketiga tidak ada polusi, tidak terjadinya polutan. Kekurangannya karena teknologi, dan biaya awalnya itu lebih mahal. Misalnya gini, contohnya kita buat energi ombak, mungkin harus kita cari material yang anti korosif. Mungkin tidak bisa besi biasa, ya kan? Saya udah pernah tanya dengan ini, mungkin itu satu kendala di situ. Yang itu pertama. Tapi kalau kita hitung break even point-nya itu atau jangka waktu lama, itu investasi yang besar nggak ada masalah. Ya. Jadi masalah membangun ini tinggal adanya komitmen. Yang pertama adanya komitmen pemerintah. Jadi saya cukup mendukung program pemerintah
Indonesia. 2021 Pak. Nah, 2021 rencananya tahun ini Pak. Pemasangan jaringan gas dari tahun depan ini 6 kabupaten Pak, yaitu Aceh Timur, ya, Langsa, Aceh Temiang dan beberapa kota lainnya. ya, Termasuk Ulu Semawe ini kan ada beberapa yang udah terpasang gas jaringannya. ya, Nah, jaringan gas ini kan semakin itu kan menggunakan fosil Pak. betul. Nah, itu untuk rumah tangga, jaringan gas. Itu menggunakan energi fosil. Nah, kalau misalnya energi fosil terus digunakan oleh rumah tangga Ya, dan menipis, berarti 2 atau 30 tahun lagi pipa gas ini nggak bisa berguna lagi, Pak. ya itu perkiraan teknis, ya kan? Perkiraan teknis. Yang pertama kita harus mendukung program pemerintah Ya. untuk kesejahteraan rakyat, ya kan? Jadi pemerintah jangan lupa juga Ini bagi pemerintah ya, pemerintah juga jangan lupa terhadap yang digunakan itu energi fosil. Dari perhitungan-perhitungan itu akan menyusut. Dengan menyusut tadi, kita bilanglah efisiensi menurun. Mungkin kalau misalnya dengan bisa dialirkan 6 kabupaten, nanti dengan menyusut bisa 1 kabupaten. Saya menyarankan untuk antisipasi itu pemerintah mulai tahun 2021 itu harus membangun pelan-pelan energi terbarukan. dan bisa kita gunakan untuk kita sendiri. Jadi begitu energi fosil habis, ini langsung nyambung, langsung terkonek. Atau bisa juga daerah-daerah yang tidak cukup dengan energi fosil tadi bisa digunakan dengan energi alternatif tadi. Iya. Jadi bisa dia masak pakai listrik, semualah menggunakan listrik. Ini lagi, misalnya ada pembangunan gedung baru yang dibiayai oleh pemerintah. Jadi saya menyarankan kalau bisa atapnya digunakan surya cell. Itu untuk pemerintah. Iya, kalau rumah Untuk di tidak. awal, Pak ya. Iya, jadi misalnya ada gedung pemerintah yang dananya cukup, misalnya sekolah, universitas, segala macam, itu kan bisa digunakan surya cell ya. Ini tidak bergantung lagi kepada PLN. Ada beberapa tempat dengan menggunakan surya cell tadi kan lebih surplus energi yang ditangkap. Jadi si gedung tadi bisa menjual kembali ke PLN. Jadi misalnya gedung SD, gedung SMP, gedung SMA, atapnya kita gunakan surya cell. Jadi di situ kan tidak hidup 24 jam dia. Paling untuk belajar mengajar paling hebat tuh 6 jam, 7 jam. Sisanya bisa digunakan, jadi surplus energi namanya. Jadi itu pemerintah mungkin mulai tahun depan itu harus memikirkan sebagai pilot project. Jadi yang tadi yang tidak teraliri dengan gas alam tadi, dengan gas untuk memasak bisa kita gunakan listrik tadi, Pak. Seperti apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat kita, oleh pemerhati lah Pak, beberapa pemerhati energi Pak, apa yang sudah dilakukan Pak? Kalau penelitian tuh sudah di mana-mana. Mungkin kalau yang energi ombak seperti saya bilang tadi, untuk di akademisi itu abad ke-17 sudah mulai. Kemudian Untuk di Aceh Pak? untuk di Aceh kayaknya belum, tapi kalau surya cell untuk di lampu jalan sudah. Cuman mungkin kita belum sadar itu cukup penting ya kan, cukup penting. Mulai digalakkan ya. Udah Pak Amri sering mencoba menggalakkan di beberapa tempat. Saya ya pernah diskusi dengan kawan-kawan. Misalnya di Kota Luk Semawe pun lampu-lampu jalan sebagian sudah menggunakan surya cell. Dulu di Selawah penerangan juga di surya cell. Cuman ada salah satu kekurangan kesadaran Masyarakat Pak. ya, kesadaran masyarakat itu harus ada dipikirkan bahwasanya itu punya rakyat. Jangan diambil sembarangan Pak ya. Untuk rakyat harus jaga sama-sama. Jadi ada yang perawatannya kurang, safety-nya kurang, jadi barang-barang yang hilang. Itu yang terjadi Pak ya. Itu yang terjadi karena dia memikirkan itu nggak tahu lah kita bilang ya kan. Oke Pak. Untuk gelombang air laut ini Pak, Ya, sudah seperti apa uji coba yang dilakukan Pak? saya menggambarkan satu yang kecil. Jadi ada perahu apa boat atau perahu atau apa pancing mencari ikan. Ya.
Itu sudah dibuat penelitian oleh mahasiswa ITS. ITS, Pak, ya? Iya, ITS. Jadi begitu perahu atau boat tadi, Iya. pencari ikan, pemancing ikan berhenti, dia lemparkan generator kecil dengan gelombang ini nyala lampu. Nah, jadi cukup untuk menerangi di waktu dia memancing. Dulu itu si yang mencari ikan ke laut harus bawa serongkeng apa semacam. Itu lama sekali, Pak, ya. Ya itulah harus punya lampu segala macam, bawa genset untuk hidupin di sana. Nah, jadi tonasenya tuh berat. Anda bayangkan dengan berat dia bawa, nanti dapat ikan. Dibilang nggak usah banyak ikannya karena ini ada genset dalam, takut tenggelam. Tapi kalau kita bawa yang tadi generator kecil, hidup lampu, jadi dia bisa membawa ikan lebih banyak. Karena beban yang dibawa sudah mengurang, Ah. terus energi tadi bisa langsung didapat di gelombang tadi, barang-barang yang bisa diangkut lebih besar. Ya itu contoh kecil, itu contoh kecil. Tapi contoh besarnya itu kalau mungkin Jepang tuh itu Jepang ya. Nah, jadi Jepang nih kemarin tuh terjadi gempa dahsyat. Jadi energi nuklir dia akan mengkonversi dana energi nuklir itu untuk energi gelombang laut. Jadi saya juga menyarankan kembali sebelum habis energi fosil di Indonesia, energi alternatif ini udah hidup dia. Harus antisipasi. Berarti harus selangkah lebih maju, Pak, ya. Siapa cepat itu yang dapat, Pak. Itu disarankan untuk pemerintah Aceh, Pak, ya. Ya, pemerintah Aceh dan pemerintah Indonesia lah. Karena ke pemerintah kita kan harus tergantung ke pemerintah Indonesia. Ya. Dan itu kita punya hak keistimewaan terhadap penggunaan beberapa hal yang bisa dilakukan oleh Aceh, Pak. Ya, betul. Oke, Pak, mungkin itu aja yang kita berbicara hari ini untuk pertama sekali perjumpaan kita di Kota Lok Sumawe, dan semoga kedepannya kita akan mencoba melihat realisasi terhadap program-program yang sudah Bapak coba terangkan tadi kepada masyarakat, bahwa kita bisa dan mampu Ya. untuk menggunakan energi-energi yang ada di sekeliling kita. Ya, betul sekali, ya. Sebagai penutup, Pak, Bapak ingin memberikan saran kepada pemerintah dan masyarakat untuk bisa juga ikut andil terhadap pembaruan energi ini, Pak. Ya, jadi kalau saya secara pribadi, marilah kita berpikir untuk memberi. Jangan berpikir untuk menerima. Ya. Jadi Nabi kita pun menyuruh bersedekah. Nabi itu banyak kali ayat Al-Quran, sekitar 80 ayat itu bunyinya bersedekah. Ya. Nah, jadi kalau ini kita inikan kepada pemerintah, pemerintah juga bagaimana ingin memberi untuk rakyatnya. Yang kedua, rakyat bagaimana untuk memberi untuk pemerintahnya. Jadi kalau sering memberi itu akan lebih, tetapi kalau sering meminta itu pasti kurang. Itu kuncinya di situ. Iya. Jadi saya ulangi, mari kita sering memberi, jangan sering meminta. Mungkin dari itulah ada satu pepatah. Ya. Sebagai penutup kita mungkin diberikan pepatah kepada masyarakat yang menonton channel Zona Satir ini, Pak. Kalau kulihat seorang ibu, teringat masa depan anaknya. Kalau kulihat seorang pemuda, teringat masa depan bangsanya. Pemerintah Indonesia, pemerintah Aceh itu sudah bisa menyatukan pemuda-pemuda yang berpotensi untuk membangun negara ini. Jadi supaya jangan kita tertinggal. Mungkin itu penutup dari saya. Yang baik-baik, yang baik dan benar itu datangnya dari Allah. Yang salah dan keliru itu adalah hawa nafsu saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir cerita daripada solusi-solusi yang ingin diberikan oleh Pak Amri terhadap pemerintah kita. Terus ingin memberikan juga pemahaman baru terhadap yang beliau ceritakan tadi tentang energi terbarukan, yaitu energi gelombang laut. Nah, seperti apa dan bagaimana nantinya energi gelombang laut bisa dimanfaatkan oleh pemerintah Aceh untuk digunakan sebagai kemakmuran secara keseluruhan.
Bagaimana dan selanjutnya kita saksikan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Apakah memikirkan rakyat ataukah memikirkan diri mereka sendiri? Itulah di Zona Satir hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.